Assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku Halo ya, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku pengen cerita nih tentang kalian. Gimana sih 5 tahunku di Aceh, 5 tahun lebih ya. Aku di Aceh lebih dari 5 tahun, mulai dari tahun 2016 bulan Agustus sampai saat ini. Mungkin waktu 5 tahun gak akan bisa dirangkum dalam waktu 1 jam 10-15 menit, tapi sebisa mungkin aku akan ngerangkum hal apa yang paling menarik di Aceh, hal apa yang harus kamu lakukan ketika kamu ingin ke Aceh. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Aceh adalah kota yang dijuluki sebagai Serambi Mekah. Nah, buat teman-teman yang ingin ke Aceh, ada yang nanya nih kan, selain sopan apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, begini teman-teman, sifat sopan dan santun bukan hanya dibawa dan dijunjung tinggi ketika kita ingin ke kota Aceh. Namun, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu, dan dengan siapapun kamu saat ini, sifat sopan itu harus tertanam dalam dirimu. Karena jika kita sopan, maka orang akan segan. Begitu teman-teman. Jadi, selain sifat sopan, banyak sifat yang memang harus kita bawa ke Aceh. Seperti ya toleransi, begitu ya. Karena kita tahu di Aceh, mayoritas, sebagian besar orang-orang di sini adalah beragama Muslim, begitu. Dengan agama yang berbeda, kita juga harus bisa menanamkan toleransi yang tinggi. Karena yang ke Aceh bukan hanya yang beragama Islam saja, banyak agama juga ada di Aceh, namun tidak sebanyak di kota-kota lain, misalnya di kota Medan atau di kota Pekanbaru atau di bagian Jawa, begitu. Nah, selain sopan, toleransi, teman-teman harus bisa berbaur. Bisa berbaur dengan mulai dari makanan, mulai dari tempat, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Begitu teman-teman. Tahun 2016, sekitar bulan 6, kali pertama aku nginjakin kaki di Aceh. Ya awalnya asing. Ya setiap kita pasti asing ya. Kota yang tidak pernah dilalui, dilewati, bahkan ditempati pasti akan terasa sangat asing sekali. Sudut kota yang misalnya kamu tinggal di sebuah kota, namun kamu tidak pernah ke salah satu sudut di kota itu, kamu akan merasa asing kan? Apalagi di sebuah kota yang sama sekali kamu tidak pernah datang dan berkunjung, pasti akan terasa asing dan ya merasa terasingkan begitu. Namun aku tidak pernah berpikir bakalan melanjutkan pendidikan di Aceh, pun tidak pernah berpikir juga bakalan akan tetap kerja di Aceh. Mungkin ucapan adalah doa ya teman-teman. Dulu waktu masa kuliah aku sering bilang sama teman-temanku bahwa setelah selesai wisuda aku gak mau pulang kampung, aku mau tetap di Aceh. Alasannya apa? Aku gak tahu. Aku gak bisa ngungkapin apa alasan aku ingin tetap tinggal di Aceh. Apakah ingin kerja, apakah ingin merit, apakah ingin melanjutkan pendidikan dan lain sebagainya. Tanpa alasan aku mengatakan dengan seperti omong kosong gitu, aku gak mau pulang, aku mau tetap di Aceh. Dan mungkin saat aku bicara aku ingin tinggal di Aceh dan ingin tetap di Aceh, langit sedang terbuka dan malaikat mengaminkan ucapanku. Nah jadi teman-teman, ucapan adalah doa. Mulai dari hari ini sampai ke depan dan selanjutnya, keluarkanlah kata-kata yang baik, yang bisa menimbulkan dan mengembalikan efek positif kepada diri kita. Buang kata-kata negatif gitu, karena kita nggak tahu ucapan mana yang akan Allah kabulkan gitu. Karena ucapanku sebercanda itu, namun Allah seserius itu untuk mengabulkannya. Masya Allah sekali ya teman-teman gitu. Nah sekarang aku bahas mengenai lingkungan dan masyarakat di Aceh. Ini versiku ya teman-teman, karena setiap orang meski dalam wilayah yang sama tidak akan memiliki kesan yang sama. Jadi tahun 2016 adalah tahun terberat aku menginjakkan kaki pertama kali di Aceh. Kenapa berat? Teman-teman pasti tahu ya, berbaur dan beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang sekitar itu gak mudah. Kita harus fight untuk bisa bangkit dan ya bisa berjalan di bumi orang yang sangat baru dan asing sekali. Namun beruntungnya aku di tahun 2016, kali pertama aku ada di Aceh tahun itu, luar biasa sekali Allah menitipkanku di satu lingkungan yang Masya Allah sekali baiknya. Mulai dari ibu kos yang seperti mama sendiri,
tetangga kiri kanan samping depan belakang yang masya Allah sekali perhatian, pengertian, dan ya tahu anak kos ini butuhnya apa, perlunya apa, begitu. Kak Emma, Kak Linda, Bu Sum, Bu Hafsah, Nenek, Acut, mungkin gak bisa diucapkan dan disebutkan satu persatu orang-orang baik yang aku temui di tahun 2016, dan masya Allahnya lagi tetap ada sampai tahun ini. Nah, itu luar biasanya orang Aceh. Jadi perihal masyarakat di Aceh, teman-teman, itu kembali lagi ke diri kita. Kalau kita pandai membawa diri, berbaur kepada mereka, mereka akan buka pintu lebar sekali. Bahkan terkadang mereka lupa, ini adalah anak kos yang melanjutkan pendidikan di wilayah kita. Mereka lupa bahwa kita adalah pendatang karena sudah adanya kedekatan antara kita dan mereka, begitu. Mereka menganggap kita ya mereka bukan anak kos, mereka adalah masyarakat di sini, begitu. Bahkan aku sekarang lupa bahwa aku adalah anak rantau yang berdomisili di Aceh. Karena aku ngerasa ini kampungku sendiri, begitu kan. Padahal aku baru 5,5 tahun di sini, begitu. Tapi masya Allah sekali, aku udah ngerasa kekeluargaan yang begitu hangat. Kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerjaku juga sama dengan masyarakat sekitar yang masya Allah sekali baiknya. Mungkin ya takdir Allah baik ya, mempertemukan aku dengan orang-orang yang baik sekali. Aku ada di lingkungan yang kalau dilihat dari etnis suku, aku adalah minoritas di antara mereka. Namun tidak pernah ada perbedaan suku, bahasa. Sekalipun aku tidak pernah dikucilkan dan dikecilkan di sini. Bahkan aku merasa dirangkul. Bagiku tempat kerjaku adalah dunia yang hangat. Aku menemukan saudara, kakak, adik, owner yang baik, teman kerja yang saling support, solid, dan masya Allah luar biasa. Lagi-lagi Allah maha baik, yang tidak kusangka-sangka Allah berikan kepada aku. Kembali lagi teman-teman ke sifat sopan, berbaur, dan toleransi tadi. Nah, dimanapun kita berada, bukan hanya di Aceh saja, dimanapun, bahkan di wilayah kita sendiri, kita harus menjunjung sifat sopan, santun, toleransi, dan bisa berbaur dengan masyarakat sekitar, begitu. Memang di Aceh harus berbusana sesopan mungkin, jilbab yang harus tertutup, baju yang ya selayaknya baju yang harus dipakai, tidak seperti balutan lontong ya teman-teman, ketat sekali. Sebetulnya dalam Islam bukan hanya diperuntukkan untuk Aceh berbusana sesopan dan sesantun itu, namun kita semua. Karena Aceh dijuluki sebagai kota Serambi Mekah, yang mana syariat Islamnya luar biasa sangat kental. Jadi busana muslimah yang melekat di diri kita ketika teman-teman ingin ke Aceh, itu bukan karena teman-teman merasa Aceh itu adalah kota Serambi Mekah, jadi aku harus pakai gamis, jilbabku harus panjang, aku harus pakai rok. Bukan teman-teman, bukan karena julukan Serambi Mekah, tapi karena memang kita adalah seorang muslimah, dimanapun memang harus dan wajib untuk menutup aurat yang seharusnya kita tutup. Kalau teman-teman hanya berbusana muslimah semata karena saya sedang berada di kota Serambi Mekah loh, ya harus berbusana muslimah, begitu. Jadi apa kabar kalau teman-teman keluar dari kota ini nantinya? Apakah jadi berubah, nggak jadi muslimah lagi? Kan tidak, begitu. Jadi kita ubah niat kita ketika kita ingin berbusana muslimah, teman-teman ubah niatnya, begitu. Ubah niatnya bukan karena sedang berada dan berpijak di kota Serambi Mekah, tapi karena teman-teman adalah seorang muslimah. Jika kita memegang prinsip bahwa aku adalah seorang muslimah, bukan aku sedang berada di Serambi Mekah, maka ketika teman-teman keluar dari kota Serambi Mekah, teman-teman akan tetap dengan prinsip yang sama. Aku adalah seorang muslimah. Tadi kan aku udah bahas masyarakat dan beberapa aturan yang ada di Aceh seperti busananya. Nah sekarang perihal teman-teman nih di Aceh, masyarakat kan, ya masyarakat gitu kan, teman kita, misalnya kayak Kak teman kampus di Aceh itu, teman kampus yang orang Aceh itu gimana sih gitu kan. Ya sama dengan aku tadi bahas teman kerjaku di Aceh, ya memang luar biasa baik sekali, karena semua orang yang ada di lingkup dunia kerjaku ya memang asli dari orang Aceh ini, begitu. Dan waktu aku kuliah,
teman-teman kosku memang pure dari luar Aceh semua. Ada yang satu kampung denganku, ada satu orang sih yang dari Aceh tapi dia di perbatasan Acehnya, bukan di yang memang ada di tengah-tengah kota Acehnya, bukan, tapi dia di penghujung Aceh, perbatasan antara Aceh dan Medan begitu. Nah, kalau untuk teman-teman Aceh yang pure dari Aceh itu ada, dan itu ya tetap baik, luar biasa baik sekali teman-teman. Dulu aku punya teman satu dan sampai sekarang masih temenan juga, satu temanku yang keluarganya luar biasa baik juga. Setiap ada acara ya, kami yang anak kos ini yang butuh nutrisi dan asupan gizi ya tetap diberikan, tetap diingat begitu kan. Luar biasa sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngerantau ke Aceh, jangan hanya berteman dengan ya teman-teman yang ada di luar Aceh saja, rugi. Karena kalau kita nanti udah seperti aku nih udah pisah ya kan, teman-teman kosku udah nggak ada lagi nih di Aceh, jadi aku tinggal sendiri. Seandainya aku nggak punya teman dulu waktu kuliah yang pure dari Aceh, mungkin ya sampai sekarang nggak ada teman ya kan. Jadi teman-teman harus pandai membawa diri, berbaur begitu ya teman-teman, supaya kita tetap bisa hidup di dunia orang yang sudah dianggap seperti dunia sendiri begitu diibaratkannya ya. Nah teman-teman, di video yang hanya berdurasi 5, 10, dan 1 jam gak akan bisa ngerangkum 5 tahun setengahku di Aceh. Jadi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan seputar dunia Aceh, teman-teman boleh tinggalkan komentar atau teman-teman boleh DM Instagram aku. Jika ada waktu dan kesempatan kita akan bahas lagi. Karena yang dibahas saat ini masih kulitnya ya teman-teman, belum isinya, dan kulitnya belum terkupas habis juga begitu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa.